Gue nungguin dong temen gue di depan toilet. Ada yang nyamperin gue, kakinya berdarah. Dia nangis, gue tanya kenapa. Jadi dia cerita dia bunuh diri di kampus karena dia dihamilin sama salah satu dosen, tapi dosen itu nggak bertanggung jawab. Gue ke kamar mandi paling belakang, udah diingetin sama satpam jangan di belakang, lampunya mati, cuman nyala satu. Itu katanya juga hawanya beda. Kalau mau di kamar mandi sini, karena gue kepo ya. Teman gue ini takut, penakut. Udah lu tunggu di sini aja. Gue ke kamar mandi. Udah siap nih, pengen ganti. Buka, ada yang lagi jongkok sambil nisekin sofa. Pembalut itu. Pembalut. Halo, saya lagi bersama gue Riko, gue Rama, di Brokis. Halo. Yes, pada episode kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu narasumber yang punya cerita pengalaman misteri. Buat Brother Brokis, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan juga biar kita tetap semangat bikin video-videonya buat kalian semua. Apa itu Brokis yang ingin berbagi obrolan misteri ataupun cerita misterinya bisa menghubungi kita melalui DM Instagram ataupun email di bawah sini. Sebelum kita lanjut sesi berikutnya, kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo, Kak. Halo. Oke. Hai semua. Perkenalkan, nama aku Zahra. Biasa dipanggilnya Ara. Umur aku 24 tahun, masih muda. Tapi jadi guru gak ya? Iya, guru. Kalian guru ya? Iya, Guru. Masih muda jadi guru. alhamdulillah. Jadi boleh kasih tau nih kayak kisi-kisi kan cerita ya. Jadi itu waktu aku SMP, jadi ikut pelantikan dulu, aku ikut ekskul PMR. Jadi kan kita nginep ya di sekolah ya. Jadi untuk kakak-kakak kelas dapat ruangan sendiri-sendiri nih. Ya, jadi pas aku habis makan sendirian, nyuci piring dong, tiba-tiba itu pertama ya. Tiba-tiba tuh di tangga, jadi di sekolah aku tuh ada tangga gede satu di tengah-tengah. Itu dia bilang, "Woi," dia ngomong gitu. Tegur. Iya, itu sosoknya itu kayak satpam, karena kan satpam sekolah aku kan gendut ya. Itu posisinya dia pakai baju satpam, menyerupai satpam di sekolah. Nah, aku kira itu satpam kan. "Woi, kenapa Pak? Kok marah sih, kan saya cuma numpang cuci piring doang nih di sini." Lama-lama tuh dia ngedekat, tuh kayak nggak jalan, tiba-tiba set aja turun ke bawah nyamperin, dan itu sosoknya pocong. Itu gede, langsung berubah gede banget, dan mukanya itu gelap kayak mati lampu di dalam ruangan gitu, kayak gitu. Bentuk gendut, pokoknya lebih besar deh gitu. Isinya aja serem ya kan? Gimana ceritanya? Sebelum kita lanjut, sesi berikutnya di Brokis, obrolan kisah misteri. Ibu aku kan sering cerita nih sama ibu, kok aku kayak melihat makhluk ya, tapi kok dia bentuknya aneh. Akhirnya ibu aku tuh buka cerita lah ya. Jadi pas aku masih kecil dulu, aku tuh sering ngomong sendiri, ketakutan, terus sering ngomong sama ibu, di situ di bawah jendela ada kepala botak, kata ibu gitu. Ibu langsung kayak, apa tuyul ya, kata ibu. Nah dari situ ibu langsung sadar, oh anak gue punya kelebihan nih ngelihat gitu. Dan SD diem, nggak mau buka suara. Cuman kalau mereka menampakkan diri ya, berbentuk lah istilahnya, kayak gue ada loh gitu.
ya aku diem aja, pura-pura nggak ngeliat. Karena kan itu masih kecil ya kita ya, takut. Mau cerita ke teman yang namanya bocah SD kan, anak SD, oh lu mau bohong, masih gitu, ada-ada aja gitu. Diam sampai SMP, di situ berani lah cerita sama teman deket. Dan teman deket juga pernah ngeliat sama apa yang aku lihat yang di sekolah. Jadi dia percaya gitu. Dari situ udah mulai ternyata enak loh cerita sama teman sendiri. Lanjut ke SMA, udah mulai terbiasa gitu, terbiasa. Tapi ada satu pengalaman nih yang nggak akan aku lupain, Bang. Jadi gue pernah tidur nih, Bang, di sekolah tuh SMP. Tidur pules kan, itu posisi gue lagi capek banget, nggak tahu deh itu ada temen gue apa enggak. Tidur, malam ya lagi pelantikan, kembali lagi kayak tadi. Dan pas gue buka mata, gue tahu itu sosoknya kayak bapak-bapak, tapi mukanya hancur. Hancurnya itu nggak ngerti lagi, pokoknya hancur deh, nggak kebentuk. Di situ kita kan nggak bisa gerak ya, Bang, diem aja. Terus dia cuma bilang kayak gini, nanti di saat kamu tumbuh dewasa, kamu akan ketemu wujudnya seperti saya, tapi lebih serem lagi. Kamu harus terbiasa dengan kehadiran saya. Dia ngomong kayak gitu. Terus kayak, mimpi kali ya. Kan kita kan kayak gitu ya. Karena apa enggak sih dia kayak gini? Sekali di sekolah, 2 kali di rumah dia nampakin gitu. Tapi selalu pas kita mau tidur di tempat tidur, Bang. Ya. Sampai ke 5 kali dia udah nggak pernah muncul. Dan dari situ kayak, oh ini udah lebih serem, biasa, udah biasa. Jadi gitu. Oh, udah biasa. Jadi kalau tiba-tiba kita ke tempat baru ya, kayak ke rumah teman, ada penunggunya atau apa, udah biasa. Kayak gitu. Itu sih. Lanjut ke kuliah nih. Ini ceritanya maba ya, masih maba. Gue ke kamar mandi, Bang. Jadi gue tuh kuliah di salah satu universitas di Jakarta Selatan. Itu tuh di kampusnya itu ada blok-blok sampai blok 4. Gue kan namanya masih maba ya. Gue nganterin teman gue nih pengen buang air kecil, masuk ke blok 3. Itu ada yang nangis, Bang. Tapi yang gue heran, gue doang yang blok 3 tuh sepi banget. Lanjut, gue nungguin dong temen gue di depan toilet. Ada yang nyamperin gue, kakinya berdarah. Dia nangis, gue tanya kenapa. Gue berani ngomong sama dia karena temen gue nggak ada. Temen gue itu belum tahu kalau gue punya kelebihan ini. Iya bisa. Karena kan teman baru ya di kampus. Kenapa? Jadi dia cerita dia bunuh diri di kampus karena dia dihamilin sama salah satu dosen, tapi dosen itu nggak bertanggung jawab. Nah, iya. Dari situ gue cabut tuh dari toilet, gue ikut himpunan. Situ kan banyak senior nih di taman. Kita ngumpul lah. Terus dia cerita, untuk maba nih, kalau misalnya kalian melihat perempuan, kayak gue ini, kayak tadi nih, udah kalian diemin aja. Itu kita panggil noni, namanya noni. Nanti kalau misalnya kalian ketemu, panggilin noni, gitu. Jangan takut. Dia biasa nampakin diri tuh di blok 3. Tadi lu lihat Langsung gue merinding kalau inget hal itu. Terus udah tuh, dia cuma ceritain sampai situ aja, Bang. Akhirnya gue deketin dong senior gue yang tadi ngomong. Bang, Mani itu dia bunuh diri ya? Kaget dong senior gue, lo tau? Iya, Bang. Jadi gue ketemu sama dia. Lo bisa ngeliat ya? Jadi gitu. Dari situ gue cerita. Ini Bang, dia dihamilin dosennya dia. Oh, ternyata benar dong apa yang tadi perempuan tadi itu cerita ke saya. Dan itu kayak, oh lah ya, ini kampus pertama kali masuk kampus udah didatangin kayak gitu. Perkenalannya wah, bukan main-main. Iya. Jadi bukannya sama senior kan? Iya. Kamu lebih senior lagi. Yang di situ lagi. Iya. Kalau lanjut ke cerita yang tadi awalnya itu kisi-kisi itu Pengalaman ya yang masih kecil. Enggak awalnya tadi cerita.
yang aspek di sekolah SMP. Oh, SMP. Iya. Ya. Jadi lanjut ya. Tadi kan dari tangga nih. Iya, betul. Ya. Terus posisi gue lagi mens. Lagi mens. Mau ganti softtek. Itu posisi sebagian panitia udah ke lapangan nih. Karena kan mau dilantik ya anak-anak. Anak-anak udah pada ke lapangan semua. Jadi di situ gue cuma bertiga sama temen gue. Gue minta temenin dong. Itu kan gelap ya posisinya kalau di sekolah. Gue ke kamar mandi paling belakang. Udah diingetin sama satpam, jangan di belakang. Iya. Lampunya mati, cuman nyala satu. Itu katanya juga hawanya beda. Kalau mau di kamar mandi sini. Karena gue kepo ya. Teman gue ini takut, penakut. Udah lu tunggu di sini aja. Gue ke kamar mandi. Udah siap nih, pengen ganti. Buka, ada yang lagi jongkok sambil nisekin softtek. Pembalut itu. Pembalut. Jilat. Dan itu lidahnya itu panjang banget. Itu bentuknya perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih. Nah itu dia ada di kamar mandi yang lampunya nyala. Itu satu. Kan ada 3 kamar mandi nih di pojokan ya. Jadi yang di paling kiri nih yang lampunya nyala. Gue pengen di situ dong gantinya kan. Pas gue buka pintu dia lagi jongkok menikmati. Terus tengok lu nggak tuh? Ya dia ngeliat, cuma ngeliat gini doang. Lanjut lagi. Ngelirik. Dia ngeliat, rambutnya panjang bang, kayak nggak pernah sisiran juga sih. Iya gitu ya. Dia ngeliat, ya lanjut lagi. Habis itu gue kabur lah. Terus teman-teman gue, lo kenapa? Jadi nggak? Kayaknya gue disitu aja deh. Kenapa emangnya? Ada kotoran belum disiram. Gue kayak gitu. Biar kata lo bikin panik gitu. Dan mentalnya udah, wah top markotop dah. Iya. kasih lihat hari ini kasih lihat, saat ini dikasih lihat. Iya. Ya udah luar biasa karena ini kan. Apa lanjut lagi? Tentang pelantikan lagi? Iya, pelantikan tadi ya. Jadi kita langsung ke lapangan nih, kan mau melantik anak-anak panitia yang ngomelin ya. Kalau pelantikan gitu kan ngomelin. Ada di belakang pohon, kayak ntar tiba-tiba kagetin. Itu tuh lapangan tuh di SMP gue tuh emang serem banget ya dulu ya, nggak ada lampu sama sekali. Itu luas banget. Jadi panitia tuh mencari seluruh lapangan. Gua kebagian di pojokan, dekat pohon gede. Jadi ada 2 di sini, teman gue di sini, gue sendiri di sini. Jadi satu pohon 1 orang. Dan lu tahu, gue pas nyampe situ, gue kira temen gue. Itu kayak temen gue pakai baju putih. Dan bau banget, baunya tuh bau amis. Bau amis, gue gak ngerti lagi. Terus, nanti kita nanyain apa ya? Serahkan. Jawab. Serahkan. Tapi lembut banget. Tadi pakai kamu. Padahal panitia semua pakai gue lo nih. Udah tuh, positive thinking. Kok lama banget ya anak-anak ya nyampenya nih. Gimana sih panitia nih ngaturnya? Kan aku bilang gitu ya. Terus dia kayak sabar. Sekalinya aku lihat, wah pucet mukanya. Pucet dan dia pakai baju sekolah. Yang sama. Gue nggak tahu dia siapa, gue nggak tahu. Oke. Kalau gue teriak, nanti anak-anak yang dilantik tahu gue ada di sini. Terus nanti temen gue takut, ya kan, pelatih gue, udah ntar acara batal semua berantakan. Jadi ya gue berani diri, gue baca-baca surat pendek, hilang. Saat itu jam berapa ya? Itu jam 2 menuju kayak setengah 3-an ya. Pagi. Disuruh ke lapangan ya. Lapangan. Gelap Banget. Dan kita nggak dikasih senter. Itu jatuhnya jurit malam bukan apa? Iya, jurit malam. Ya. Jadi kan kayak ada pos 1, pos 2, kayak gitu. Nah iya. Kebetulan gue di pos kelima, kan sampai pos 6. Gue di pos 5. Itu di daerah mana? Kenapa? Di daerah mana? Boleh. Dekat-dekat lah, jangan terlalu di sini ya. Cluenya ya. Cluenya itu dia deket banget sama SMA. Samping-samping kan, SMP gue SMA. Itu di daerah dekat Pondok Cabe lah. Oh, PKB ada SMA,
SMP. Nah, dekat situ. Iya. Yes. Oh, yang digambarkan lah ya. Ada kenal bu guru ini kan. Terus abis itu Ya di situ gue belajar. Oh, gue nggak boleh takut nih kalau ketemu sama mereka. Gue santai aja. Gue harus tahu situasi di mana gue harus bicara sama mereka, ngilangin rasa takut gue, kontrol diri gue supaya gue nggak lari, nggak teriak. Dan itu gue belajar dari situ. Dan sampai saat inilah. Tapi kalau boleh tahu, lu ini bisa ini ya gitu ya. Tapi emang waktu dari kecil banget pertama kali masih ingat? Enggak. Oh iya. Enggak. Ingatnya itu doang, kayak sekilas-kilas yang ibu ceritain itu. Oh. Dulu tuh ibu mau warung, jadi ceritanya ibu tuh mau warung. Ibu lagi tidur siang, aku disuruh jagain warung. Kalau ada yang beli, tinggal panggil. Nah, lagi nonton TV mati, inget banget TV tiba-tiba mati. Aku kira turun dengan listrik, tapi kok kipas masih nyala. Ya. Ngol kayak kepala botak gitu di bawah jendela. Aku ngelongok dong, dan dia begini. Senyumnya tuh lebar banget. Oh, di situ aku lari. Itu doang sih yang ingat. masa kecil. Kecil, kayak TK deh. Itu kalau gitu jatuhnya ambil tuyul ya? Apa? Mungkin kalau orang-orang kan bilang kan tuyul ya, kalau botak. Kecil. Kecil terus kakinya panjang, tangannya panjang, udah lari cepet banget. Ngejar aku, Ngerangkat. ngerangkat. Tapi ngerangkatnya tuh bukan kayak ngerangkat bayi, kayak gimana sih? Laba-laba apa gimana? Kayak gitu deh, ke laba-laba. Cepet banget bang, dia lari. Ya, namanya kita masih kecil ya. Iya. Nangis. Dan tapi situ udah nggak ingat lagi. Itu pengalaman pertama kali ya yang aku ingat sampai sekarang. Dan mukanya itu makhluk yang pernah nampakin diri ke aku masih ingat banget sampai saat ini. Tapi kamu udah lama ya? Apa pas sudah saat umur saat ini pernah ketemu lagi? Enggak. Pernah lagi? Enggak. Berarti Malah lebih serem. bisa Semakin dewasa itu semakin diuji. Nah seperti dibilangin tadi ya. Iya. Makhluk. Iya, sama yang makhluk itu. Nah, yang makhluk itu bilang kan, kamu akan terbiasa. Malah nanti Lebih serem. lebih serem lagi Iya, dari saya. Gitu. Udah. Yang pertama kali ketemu makhluk itu kita takut. Lama ya udah biasa. Itu sih. Pengalamannya itu ya. Ini nggak ngada-ngada ya teman-teman. Ini beneran loh. Cerita asli dari Karana yang kelebihan yang menurut di share saat ini kan. Yes, betul. Tapi karena kalau boleh tahu waktu pertama kali masuk SMP ya. Tapi waktu itu kejadiannya pelantikan itu udah kelas berapa? 8. Kelas 8. Kelas 2. Kelas 2 SMP. Yang jurit malam itu. Iya, tapi waktu pas masuk SMP itu di Enggak. sekolah Nggak ada apa-apa. Nggak diliatin. Nggak dilihatin. Nggak sama sekali. Tapi malah pas jerit malam Iya. itu. Makanya langsung kaget kan. Ternyata di sekolah ada gitu. Oh, tapi itu pas jurit malam atau pas udah masuk? Setelah jerit malam, lanjut besok dia udah mulai kayak lari-larian gitu. Oh, Itu siang loh bang. Lu ngeliat siang-siang gitu? Siang kayak sekelibat anak kecil set gitu. Kalau kan bukan datang subuh ya, paling pertama. Iya. Paling pertama itu kadang ada yang nangis, tapi udah biasa. Subuh. Berarti awal liatnya itu dari pas jerit malam. Iya, mulai dari situ dari kelas 8. Kelas 7 enggak. Iya, pas kelas 8 terus tiba-tiba terusan gitu. Terusan. Wow. Mungkin mereka bilang, ini bisa ngeliat. Iya. Hai, gitu kali ya. Siapa lu? Bisa kali ya. Wah. Sekolah yang apa makhluk lain kan? Iya. Wah, ada tambah yang awal ini. Iya. Tapi di sekolah lu itu selain anak kecil ini ada makhluk lain yang Kalau gitu. sering ganggu lah. Kan biasanya sekolah-sekolah itu kan ada pohon tua ya kan, misalnya mungkin waktu kita pelajaran
ada yang sering ada sopan masalah dengan segala macam kayak gitu. Enggak sih, enggak dapat cerita kayak gitu. Cuman emang teman-teman gue ngalamin sang perempuan ini yang di kamar mandi. Karena yang di kamar mandi ini katanya sering nampakin diri. Itu mau siang, mau malam, menjelang maghrib kata satpam. Satpam sering muter kan, maghrib nyalain lampu, matiin lampu. Dan dia tuh bilang pokoknya pas menjelang maghrib itu ada di kamar mandi itu. Makanya siswa situ nggak ada yang berani di kamar mandi untuk buang air kecil maupun besar di kamar mandi itu kan. Nggak ada yang berani. Itu kejadian teman sekelas atau Beda kelas. Cerita di sekolah itu momen ini juga dialami oleh penjaga sekolah ya. Penjaga sekolah, siswa lain juga, adik kelas, kakak kelas. siang pun itu? Siang itu anak kecil biasanya. Set lari. Tapi waktu makhluk yang di kamar mandi itu emang dia juga Iya. di kamar mandi itu Di kamar mandi. Kayak dia nggak jalan-jalan deh, kayak di kamar mandi aja. Makanya sampai bingung. Makanya dari situ ada peraturan. Iya. Peraturan jangan buang softtek sembarangan. Guys, Pelajaran buat kita teman-teman. Jaga kebersihan Ya. karena kita nggak tahu kan di sekolah itu ada makhluk lain selain kita ya kan. Lagi untuk perempuan-perempuan nih yang lagi datang bulan. Iya. Itu harus, maksudnya kalau mau ganti nih, ya kan, bawalah salinan plastik, celana, disimpan aja dulu, jangan buang sembarangan. Bahaya. pelajaran banget nih. Info dari bu guru kita ini kan dari pengalaman dia bertemu dengan makhluk-makhluk yang kebanyakan ada di kamar mandi kan. Benar-benar serem. Serem. Itu sampai lulus SMP, sampai lulus tuh Terus itu cerita nggak akan pernah hilang deh kayaknya. Mungkin nggak tahu ya sekarang, nggak tahu udah di rombak kan, kita nggak tahu ya. Iya. Dan itu anehnya bang, perempuannya itu gila, lidahnya itu kayak lidah ular, kayak Cabang. serep gitu. Dan dia suka gitu. Itu yang gue lihat ya bang ya, waktu malam. Jadi dia jongkok gitu, dia megang. Menikmati banget sih, gimana? Ih, kan kita ngeliatnya karena tahu ya kita. Iya. Jadi aku tuh ngeliatin dulu. Jadi dia bercabang terus dia ngeliatin, mukanya pucet banget bang. Untungnya di situ lo nggak teriak. Nah, Guys, Salah satu pengalaman paling serem ya. Yes. Itu gue udah lulus sekolah. iya. Buat sekolah nih. ya gue masih di sekolah nih. Oh, Dulu. Buat teman-teman yang masih sekolah nih, dikasih informasi dari bu guru ini untuk jaga kebersihan, jangan sampai bertemu dengan makhluk-makhluk lain gara-gara kita kotor kan. Yes. Ataupun buang seperti sembarangan. Iya. Terima kasih Clara ceritanya sudah datang kemari, dan buat Baru Brokis yang ingin bercerita seperti Clara Yes. bisa menghubungi di Instagram kita yang di bawah dan juga email. Yes, buat Brokis sekali lagi jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang kita upload, oke? Dan biar kita juga tetap semangat terus ya bikin video-videonya Pasti buat kalian ya. semua. Gue Rama, Gue Riko. Ara. See you.